Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Nadia Tunisa, Muhimmatul Akmi, Adimas Triyoga akan menjelaskan materi tentang uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang konsep dasar uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama, maka akan disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section. Berikut beberapa contoh penyebab perubahan nilai varian yang berpengaruh pada homoskedastisitas residualnya. Yang pertama, adanya pengaruh dari kurva pengalaman. Dengan semakin meningkatnya pengalaman, maka akan semakin menurunnya tingkat kesalahan. Akibatnya, nilai varian makin lama semakin turun. Yang kedua, adanya peningkatan perekonomian. Dengan semakin meningkatnya perekonomian, maka akan semakin beragam tingkat pendapatan, sehingga alternatif pengeluaran juga akan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan varian. Yang ketiga, adanya peningkatan teknik pengambilan data. Jika teknik pengumpulan semakin membaik, nilai varian juga cenderung akan mengecil. Maka dari itu, untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas, dapat digunakan metode analisis grafik dan metode statistik. Selanjutnya yaitu contoh soal uji heteroskedastisitas. Sebagai contoh, kita akan mendeteksi apakah ada gejala heteroskedastisitas untuk model regresi pada hasil data survei pendapatan atau X1 dan jumlah anggota keluarga atau X2 terhadap pengeluaran atau Y. Adapun data penelitian yang akan kita uji sebagai berikut ini. Untuk contoh uji yang pertama yaitu uji heteroskedastisitas dengan analisis grafik. Langkah pertama, kita buka file uji asumsi klasik, kemudian klik analisis, regression, dan linear, kemudian masukkan variabel pengeluaran atau Y pada kontak dependent, kemudian masukkan variabel pendapatan atau X1 dan jumlah anggota keluarga atau X2 pada kontak independen. Kemudian abaikan pilihan yang lain dan klik OK. Output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut ini. Dan ini adalah contoh hasil uji coba yang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Langkah pertama yaitu kita buka file uji asumsi klasik. Kemudian klik analisis, regression, dan linear. Kemudian masukkan variabel pengeluaran atau Y pada kotak dependent. Kemudian masukkan variabel pendapatan atau X1 dan jumlah anggota keluarga atau X2 pada kontak independen. Selanjutnya, kita klik save pada kontak residual, klik understar reset, lalu klik continue. Kemudian kita abaikan pilihan yang lain, lalu kita klik OK. Kembali ke data editor, lalu muncul variabel lain yaitu ras1 seperti gambar di atas. Kemudian kita memutlakkan nilai residual, klik transform, lalu compute. Kemudian isi target variabel dengan address. Kemudian klik pendapatan dan masukkan ke dalam kontak nama expression pada function group. Kita klik all dan function and specialist variable kita klik ABS. Selanjutnya abaikan pilihan yang lain lalu kita klik OK. Kemudian akan memunculkan variabel batu yaitu address seperti yang tertera di gambar. Selanjutnya kita akan meregresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak dengan klik analisis, regression, dan linear. Selanjutnya, masukkan variabel address pada kontak dependent, masukkan variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga pada kontak independen. Selanjutnya, kita abaikan pilihan yang lain, kemudian klik OK. Output yang akan dihasilkan sebagai berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai uji heteroskedastisitas dengan metode PARC. Langkah pertama untuk meregresikan variabel bebas yaitu yang pertama buka file uji asumsi klasik, kemudian klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian masukkan variabel pengeluaran pada kotak dependent
dan variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga pada kotak independen. Lalu pada sisi kanan klik Save, pada kotak residual klik Unstandardized, kemudian klik Continue. Abaikan pilihan yang lain, lalu klik OK, maka akan kembali ke data editor, akan muncul variabel baru yaitu res_1, seperti pada gambar di atas. Kemudian untuk mengkuadratkan nilai residualnya, klik Transform, lalu Compute. Lalu isi target variabel dengan U2 dan isi numeric expression dengan res_1 dikalikan res_1. Lalu klik OK dan akan memunculkan data variabel baru pada data editor yaitu U2. Kemudian untuk mentransformasikan semua variabel dengan klik Transform lalu Compute. Isi target variabel dengan ln pendapatan, lalu klik pendapatan, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression, kemudian tulis ln kapital dalam kurung var 0001 tutup kurung. Pada function group klik arithmetic dan pada function and special variable klik ln. Kemudian lakukan hal yang sama seperti cara di atas. Yang pertama, klik transform lalu compute. Isi target variabel dengan ln jumlah anggota, lalu klik jumlah anggota keluarga, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression, kemudian tulis ln kapital dalam kurung var 00002 tutup kurung. Pada function group klik arithmetic dan pada function and special variable klik ln. Selanjutnya klik transform lalu compute. Isi target variabel dengan ln U2, lalu klik U2, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression, kemudian tulis ln kapital dalam kurung U2 tutup kurung. Pada function group klik arithmetic dan pada function and special variable klik ln. Lalu klik OK dan abaikan pilihan yang lainnya, maka akan muncul variabel baru pada data editor seperti ln pendapatan, ln jumlah anggota, dan ln U2. Kemudian langkah terakhir untuk meregresikan variabel ln pendapatan dan ln jumlah anggota terhadap ln U2 dengan klik Analyze Regression Linear. Kemudian masukkan ln U2 pada kotak dependen dan variabel ln pendapatan dan ln jumlah anggota pada kotak independen, lalu klik OK dan abaikan pilihan yang lain, dan output yang dihasilkan sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji heteroskedastisitas metode White. Langkah pertama yaitu buka file uji asumsi klasik, kemudian klik Analyze Regression Linear. Masukkan variabel penjualan pada kotak dependen, kemudian masukkan variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga pada kotak independen. Kemudian pada kotak sisi kanan klik Save. Pada kotak residual klik Unstandardized lalu Continue. Abaikan pilihan yang lain lalu klik OK, maka akan muncul data variabel baru seperti res_1. Kemudian untuk mengkuadratkan nilai res_1 dan variabel bebasnya, klik Transform lalu Compute. Isi target variabel dengan U2, lalu klik res_1, lalu klik panah di sampingnya, maka akan muncul ke kotak numeric expression, kemudian tulis res_1 dikalikan res_1. Kemudian untuk mengkuadratkan variabel bebas dilakukan dengan klik Transform lalu Compute. Isi target variabel dengan pendapatan atau dapat disingkat, lalu klik pendapatan, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression, kemudian tulis var
00001 dikalikan var 00001. Lalu selanjutnya sama dengan cara di atasnya, klik transform lalu compute. Isi target variabel dengan jumlah anggota atau dapat disingkat. Lalu klik jumlah anggota keluarga, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression. Kemudian tulis var 00002 dikalikan var 0002. Lalu akan muncul data variabel baru seperti U2, pendapatan, dan jumlah anggota. Selanjutnya untuk mencari nilai perkalian antara variabel bebas dengan klik transform lalu compute. Pada target variabel isi dengan pendapatan dikalikan jumlah anggota. Lalu klik pendapatan dan jumlah anggota keluarga, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression. Kemudian tulis var 0001 dikalikan var 0002. Lalu klik OK, maka akan muncul data variabel baru seperti pendapatan dikalikan jumlah anggota. Kemudian untuk meregresikan variabel pendapatan, jumlah anggota, dan pendapatan dikalikan jumlah anggota dengan klik Analyze Regression Linear. Masukkan variabel U2 pada kotak dependent dan variabel pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan dikalikan jumlah anggota pada kotak independent. Abaikan pilihan yang lain lalu klik OK. Maka output yang dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk materi uji heteroskedastisitas dengan metode Rang-Spearman. Langkah pertama yaitu buka file uji asumsi klasik, kemudian analyze regression linear. Kemudian masukkan variabel pengeluaran pada kotak dependent dan variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga pada kotak independen. Pada kotak sisi kanan atas, klik Save. Pada kotak residual, klik Unstandardized, lalu klik Continue. Abaikan pilihan yang lain dan klik OK, maka akan muncul data variabel baru seperti res_1. Kemudian, klik Transform, lalu Compute. Isi target variabel dengan address, kemudian klik pendapatan dan masukkan ke dalam kotak numeric expression. Kemudian tulis ABS kapital dalam kurung res_1 tutup kurung. Pada function group klik all dan pada function and special variable klik ABS. Abaikan pilihan yang lain lalu klik OK. Kemudian akan muncul data variabel baru yaitu address seperti gambar di atas. Selanjutnya, korelasikan variabel bebas dengan nilai residualnya dengan klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Masukkan variabel address, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga pada kotak variabel. Pada correlation coefficient, nonaktifkan person dan pilih Spearman. Pada test of significance, pilih one-tailed. Abaikan pilihan yang lain lalu klik OK, maka output yang dihasilkan sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan metode Blaise-Pagan-Godfrey. Uji heteroskedastisitas dengan metode Blaise-Pagan-Godfrey ini merupakan uji untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model yang merupakan penyempurnaan uji Godfrey-Cohen. Berikut adalah uji heteroskedastisitas dengan metode Blaise-Pagan-Godfrey. Yang pertama yaitu buka file uji asumsi klasik. Kemudian yang kedua, klik Analyze, kemudian klik Regression, dan kemudian klik Linear. Selanjutnya yaitu masukkan variabel pengeluaran ke dalam kotak dependent. Kemudian masukkan variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga pada kotak independen. Selanjutnya, klik Save, lalu pada kotak residual, klik Unstandardized, lalu Continue. Kemudian, abaikan pilihan yang lain, output yang dihasilkan sebagai berikut ini.
Selanjutnya, kembali ke data editor, maka akan muncul data variabel baru yaitu res_1. Selanjutnya, untuk mengkuadratkan nilai residual, klik transform, kemudian compute. Lalu, isi target variabel dengan U2, kemudian klik jumlah res_1, lalu klik panah di sampingnya, maka akan masuk ke kotak numeric expression. Kemudian tulis res_1 dikali res_1. Pada function group, klik all, dan function and special variable, klik ABS. Lalu akan muncul data variabel baru yaitu U2 seperti gambar di atas. Kemudian pada hasil output ANOVA di atas atau sebelumnya dapat dihitung dengan RRS per N, yaitu 249,184 per 12 sama dengan 20,765. Selanjutnya, untuk menghitung pi, dengan klik transform lalu compute. Isi target variabel dengan pi, kemudian isi numeric expression dengan U2 per 20,765. Maka akan muncul data variabel baru yaitu pi seperti gambar di atas. Selanjutnya, kemudian regresikan variabel bebas pendapatan dan jumlah anggota keluarga dengan klik analyze, kemudian regression, dan kemudian linear. Selanjutnya, masukkan variabel pi pada kotak dependent dan masukkan variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga pada kotak independen. Kemudian abaikan pilihan yang lain. Output yang dihasilkan sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu konsekuensi dan cara mengatasi pelanggaran heteroskitastisitas. Menurut Gujarati tahun 1995 dalam Aliman tahun 1999, ada beberapa konsekuensi sebagai akibat dari adanya masalah heteroskitastisitas dalam model persamaan regresi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, walaupun penaksir OLS masih linear dan masih tidak bias, tetapi akan mempunyai varian yang tidak minimum lagi serta tidak efisien dalam sampel kecil. Lebih lanjut, penaksir OLS juga tidak efisien dalam sampel besar. Yang kedua, formulasi untuk menaksir varian dari estimasi OLS secara umum adalah bias, di mana bila menaksir secara a priori, seorang peneliti tidak dapat mengatakan bahwa bias tersebut akan positif dalam kurung upward bias atau negatif dalam kurung downward bias. Akibatnya, confidence interval dan uji hipotesis yang didasarkan pada uji T dan nilai distribusi F tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, prediksi dalam kurung variabel bebas terhadap nilai variabel tergantung yang didasarkan pada koefisien parameter variabel bebas dari data awal dalam kurung data asli akan mempunyai varian yang tinggi sehingga prediksi tidak akan efisien. Lebih lanjut, karena prediksi dari varian meliputi varian dari faktor pengganggu U1 dan dari taksiran parameter dalam kurung variabel bebas tidak akan minimal bila ditemukan adanya masalah heteroskitastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi.